Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat bulan Agustus 2021. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan, kita semua sehat. Bapak Ibu, marilah kebaktian di hari ini kita mulai. Kita persiapkan kidung jemaat kita nomor 4. Kita pujikan bait 1 dan 2. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang di tujuannya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita terpanggil untuk merasakan kasih Allah kepada kita. Melalui panggilan ibadah yang bersama akan kita rasakan betapa hangatnya pelukan kasih Tuhan di dalam sukacita. Dengan keheningan kita masuk pelatarannya, kita bersimpuh dan menyembah, dan biarlah di dalam hati dan pikiran kita berkata yang demikian. Pertolonganku adalah dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus, pemberi karya keselamatan dan sukacita, menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Dasar ibadah kita pada hari ini terambil dari Yosua 24 ayat 14a yang demikian. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bersama kita akan mendasari ibadah saat ini dengan kita bersama memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 356. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Tinggallah dalam Yesus. Dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asa dengan setia tinggal di dalamnya, tinggallah dalam Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah peringatan dan ajakan Yosua kepada orang-orang di Israel yang sering berpaling kepada ilah-ilah lain. Meskipun sudah keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan sudah berada di tanah perjanjian di tanah Kanaan, terkadang orang-orang Israel melupakan itu dan mundur dari hadapan Allah yang telah memberikan pertolongan yang luar biasa ketika di tanah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ajakan Yosua supaya tulus dan ikhlas serta setia untuk mewujudkan janji itu dan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Seringkali kita melupakan hal itu. Seringkali ketika ajakan Tuhan untuk bersama-sama senantiasa berada di dalam Allah, kita lupakan hal itu. Sering sekali di dalam kehidupan nyata kita meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan. Untuk itu, marilah pada hari ini kita tunduk kepala, kita minta pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Tuhan yang senantiasa kami kenal di dalam Yesus Kristus, sungguh saat ini kami kembali mendengarkan dasar ibadah saat ini ya Allah. Ketika kami seperti orang-orang Israel, sering melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sering kami melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kami, dan kami jatuh ke dalam dosa. Untuk itu ya Allah, ampunilah dan kasihanilah kami. Ajarilah kami senantiasa untuk setia dan ikhlas mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, melalui pertolongan Tuhan kepada rakyat Israel pada waktu itu juga akan berlaku pada kami saat ini. Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa saat ini Engkau telah mentahirkan kami sama seperti orang-orang Israel pada waktu itu kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Biarlah kami saat ini ya Bapa, Engkau berikan tangan kaki yang kuat untuk melangkah, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan pengampunan ini kami naikkan. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Untuk itu kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 15 dan 16 yang demikian di dalam firman Tuhan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 407 bait yang ketiga. Janjimu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat ini kita akan bersama membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Yohanes pasal 6 56 sampai 69.
Namun sebelum bersama kita membacanya, marilah kita satukan hati kembali, kita tunduk kepala, kita meminta terang kepada Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah, mengucapkan terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini ketika kami akan bersama mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan senantiasa berada di tengah hati kami supaya kami dapat memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Yohanes 6 ayat 56 sampai 69 yang begini di dalam firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan,
pada tahun 2021 ini di GKJW dilaksanakan proses dauran pinatua dan diaken. Pada sebagian besar jemaat dibentuk panitia dauran yang bertugas untuk melaksanakan proses dauran penatua dan diaken ini, akan menetapkan, memutuskan dari peraturan dan proses pemilihan penatua dan diaken sesuai dengan kebutuhan dalam konteks jemaat masing-masing. Begitu juga dengan jemaat kita di Jatiringin juga akan melakukan pemilihan penatua dan diaken. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang menjadi karakter warga ketika kita bisa mengamati satu persatunya. Karakter yang pertama adalah warga yang berambisi menjadi pinatua dan diaken. Biasanya mereka adalah orang-orang yang ingin dihormati, dihargai, dan dipandang oleh orang lain. Mereka berpandangan bahwa ketika menjadi penatua atau diaken, ia akan mempunyai kedudukan yang mempunyai pengaruh yang penting di dalam jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, warga yang mengundurkan diri. Inilah yang sering terjadi di gereja kita ketika ditunjuk untuk menjadi penatua atau diaken. Dia akan berambisi kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi berambisi menjadi ketua dan penatua dan diaken, tapi yang kedua ini mengundurkan diri dari penatua atau diaken ketika akan dipilih. Banyak sekali yang merasa bahwa belum mampu untuk menjadi penatua atau diaken karena dipandang masih muda, dipandang masih belum mampu berbicara, dipandang masih belum bisa memberikan kontribusi yang besar kepada jemaat. Dan yang biasanya menjadi pemikiran mereka atau mungkin yang menjadi keberatan dari warga yang diundang untuk menjadi penatua atau diaken, mereka akan berkata karena pekerjaan, karena keluarga, ataupun alasan-alasan yang lain yang membuat mereka mundur dari pemilihan ketua panitia atau diaken. Dan yang ketiga adalah warga yang siap sedia dengan tulus dipilih menjadi penatua dan diaken. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menghayati sebuah panggilan Tuhan yang adalah sebuah anugerah dan berkat. Mereka percaya bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik di dalam hidup mereka, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, kesehatan, kecukupan, atau hal-hal yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitu juga saat ini ketika kita tadi bersama telah membaca di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, bagaimana seseorang yang mengikut Tuhan itu tadi berkata bahwa dia akan tetap setia dan ikhlas mengikut Tuhan. Sebagai dasar tadi juga dikatakan Yosua, seorang pemimpin pengganti Musa ketika keluar dari tanah Kanaan. Dia adalah seorang yang masih muda, yang akhirnya dia mau menerima Tuhan dan akhirnya dia bisa membebaskan orang-orang Israel keluar dari tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita saat ini, bahwa ketika ke-12 muridnya Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ketika dikasih firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Adalah sesuatu yang tegas, sesuatu yang membuat orang yang mendengarnya dia akhirnya mundur karena ketegasan yang difirmankan oleh Tuhan.
Namun kedua-belas murid tetap mengikut Tuhan. Tapi Tuhan juga berkata, Yesus juga berkata, apakah mereka juga akan mengundurkan diri? Satu orang yang berkata, Petrus, memberikan jawaban yang menegaskan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri di ayat yang ke-67. Petrus berkata bahwa setiap ajaran Tuhan Yesus diyakini oleh Petrus dan murid-muridnya berasal dari Allah sendiri. Pengakuan Petrus menjadi cerminan kehidupan para murid Tuhan Yesus yang setia mengikut Yesus. Mengikut Yesus haruslah dinyatakan melalui sebuah pengakuan yang jujur dan tulus serta ikhlas. Pengakuan yang berasal dari dalam hati, yang mampu melihat dan merasakan kasih dan karya Allah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus mengetahui bahwa pengakuan Petrus bukan berasal dari dirinya, tapi melainkan karena kehendak Allah di dalam diri Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal ini yang sama juga ditindaklanjuti oleh bangsa Israel pada waktu dia keluar dari tanah Kanaan bersama dengan Hosea. Ketika mereka mengundurkan diri, kemudian dia menyembah ilah-ilah lain, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu ketika masuk ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, melalui bacaan kita pada hari ini, kita bersama harus bisa berpegang teguh dengan janji dan setia kita kepada Tuhan. Senantiasa menyembah hanya kepada Tuhan saja, hanya senantiasa percaya kepada Yesus saja, karena Dia adalah satu-satunya jalan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jemaat yang kasih Tuhan, bulan Agustus adalah bulan pembangunan GKJW. Di bulan pembangunan ini, marilah kita bersedia untuk ikut serta melayani Tuhan dan membangun jemaat kita. Janganlah pernah takut, khawatir, atau bahkan mengundurkan diri dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Milikilah keyakinan bahwa kita pasti bisa menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita, baik karena pertolongan, karena kekuatan dari Allah sendiri. Jadilah seperti Petrus yang menyatakan keyakinan Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup. Dan milikilah kesetiaan sebagaimana bangsa Israel yang pada waktu Hosea yang senantiasa setia beribadah, menyembah hanya kepada Allah saja. Kesediaan diri kita terlibat aktif dalam pembangunan di jemaat kita adalah respon kita atas anugerah dan berkat dari Tuhan. Berikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah mengundurkan diri. Seberat apapun pergumulan, tantangan, cobaan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menguatkan kita, menyertai kita. Demikian pun, marilah kita mau ikut serta melayani Tuhan. Saat kita dipilih menjadi penatua ataupun diaken, pamong, atau pengurus kelompok, atau wilayah, atau komisi, atau apapun juga, terimalah itu dengan sukacita. Itu adalah berkat, bukan menjadikan beban. Di hari pembangunan GKJW ini, Tuhan memanggil untuk memilih kita, untuk berkarya di dalam kemuliaan Tuhan melalui GKJW. Kesediaan kita untuk terlibat di dalam karya Allah di Gereja Kristen Jawi Wetan akan menjadi semakin menyadarkan betapa besar penyertaan, pertolongan, dan kasih Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita akan respon renungan kita dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 332 bait yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku,
rahmatnya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bersama umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita ikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bersama kita akan mengucapkan syukur dengan kita mengumpulkan persembahan, dan dasar persembahan pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua, yang demikian di dalam firman-Nya, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersama kita akan mengumpulkan persembahan diiringi Kidung Jemaat nomor 309, kita pujikan bait yang pertama. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Marilah bersama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik dalam kehidupan kami, sungguh ya Tuhan, ajari kami untuk bisa setia dan ikhlas untuk melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Panggilan Tuhan untuk melayani di gereja kami, di GKJW Jemaat Jatiringin, biarlah kami respon dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami. Engkau mampukan untuk bersama melakukan tugas dan kewajiban kami dengan baik oleh penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini. Kami saat ini berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Jemaat Jatiringin dan juga di Pempatan Pagu yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjaga mereka, menjenguk mereka, dan menyembuhkan mereka. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter,
tabib dari segala tabib yang mampu menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit. Allah surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpuruk perekonomian mereka karena COVID-19 dan juga karena PPKM ini. Biarlah mereka juga bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui tangan-tangan Tuhan, melalui uluran tangan Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dapat mereka lakukan untuk menyambung hidup di dalam masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Dalam masa-masa apapun yang kami rasakan ini, kami merasakan pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan kami ini ya Allah. Kami juga berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini juga mengalami masa-masa krisis, masa-masa COVID. Banyak sekali huru-hara, banyak sekali masalah-masalah yang belum mampu diselesaikan oleh negara kami ini ya Tuhan dengan baik dan bijak. Kami mohonkan kepadamu ya Allah supaya benar-benar nantinya kami semuanya dapat benar-benar merasakan negara kami menjadi kembali seperti sedia kala, semakin Engkau berkati sama ketika kami masuk ke tanah Kanaan ya Tuhan, tanah perjanjian yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya benar-benar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu untuk benar-benar mencukupkan kehidupan masyarakat baik dari kalangan menengah maupun dari kalangan bawah, bisa merasakan sukacita oleh bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Allah, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah nantinya persembahan ini dapat kami berikan untuk jemaat kami, untuk kelangsungan jemaat yang ada di tempat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah segala upaya, usaha yang dilakukan oleh jemaat kami, Tuhan akan berkati. Terima kasih Allah, kami menyerahkan kehidupan kami yang sama sekali kami tidak tahu, hanya ke dalam satu nama di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah sukacita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Lakukanlah kewajibanmu dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, pantang menyerah dan pantang mundur, menyembah kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena kekuatan Tuhan lebih besar dari kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Bersama kita akan undur dari ibadah ini, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah surgawi akan selalu menguatkan engkau, memberi petunjuk untuk setiap jalanmu. Teruslah setia dengan ucapan syukur, karena damai sejahtera, sukacita akan menyertai engkau hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 472, haleluya, haleluya.
Ibadah selesai. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.